Gegarane wong akrami among api pawit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Agar channel ini lebih berkembang, jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, klik tombol like, dan jangan lupa tinggalkan komentar. Pada episode ini akan saya jelaskan urutan raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal pula dengan nama Wilwatikta. Kerajaan ini pernah dipimpin oleh 12 raja yang memerintah secara berurutan. Ke-12 raja tersebut yaitu Dyah Wijaya, Jayanegara, Tribhuwana Tunggadewi, Hayam Wuruk, Wikramawardhana, Sri Suhita, Dyah Kertawijaya, Raja Sawardhana, Giri Sawardhana, Singawikramawardhana, Bri Kertabumi, dan Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Yang pertama kita mulai dari Dyah Wijaya atau yang dikenal dengan nama Raden Wijaya atau Nararya Sanggrama Wijaya Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana, merupakan pendiri dan Raja Majapahit pertama yang memerintah dari tahun 1293 hingga 1309 Masehi. Sebelum menjabat menjadi raja, Dyah Wijaya merupakan panglima perang pasukan Singosari. Sesudah Singosari di bawah kekuasaan Jayakatwang atau Adipati Gelang-Gelang yang kemudian menjadi raja di Daha. Dyah Wijaya yang didukung oleh pasukan Mongol menyerang Jayakatwang. Akibat serangan Dyah Wijaya, Jayakatwang berhasil dilengsarkan dari tahta kekuasaannya dan dibunuh di atas kapal oleh pasukan Mongol. Setelah pasukan Mongol diusir dari tanah Jawa, Dyah Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Semasa menjabat menjadi raja, Dyah Wijaya dihadapkan dengan pemberontakan Ranggalawe dan Lembu Sora. Pasca pemberontakan Ranggalawe, Dyah Wijaya memberikan wilayah Majapahit Timur kepada Arya Wiraraja atau ayah Ranggalawe yang sebelum menjadi raja Majapahit Timur menjabat sebagai adipati di Sumenep. Kita lanjut dengan Jayanegara. Jayanegara merupakan raja Majapahit kedua. Jayanegara memerintah dari tahun 1309 hingga 1328. Pada masa pemerintahannya, dia dihadapkan dengan berbagai pemberontakan. Terhadap pemberontakan Mandana, Pawagal, dan Rasemi, Prabu Jayanegara berhasil menumpasnya. Namun, sewaktu pemberontakan Rakuti, Jayanegara meninggalkan istana Majapahit. Oleh Gajah Mada dan pasukan Bayangkara, Jayanegara diungsikan di desa Bedander. Sesudah Gajah Mada berhasil menumpas pemberontakan Rakuti, Jayanegara meninggalkan desa Bedander dan kembali menduduki tahta Majapahit. Pada saat itulah Jayanegara ingin menikahi Dyah Gitarja dan Dyah Wiyat. Namun sebelum tujuannya terlaksana, Jayanegara dibunuh oleh Ratanca atau tabib istana Majapahit pada masa itu. Seusai membunuh Jayanegara, Ratanca dibunuh oleh Gajah Mada. Berikutnya ialah Tribhuwana Tunggadewi. Tribhuwana Tunggadewi merupakan Raja Majapahit ketiga yang memerintah pada tahun 1328 sampai dengan 1350. Semasa menjadi raja, Tribhuwana Tunggadewi didampingi oleh suaminya yakni Cakradhara atau Kertawardhana. Ketika menjabat menjadi raja, Tribhuwana yang memiliki nama asli Dyah Gitarja dihadapkan pada pemberontakan Sadeng dan pemberontakan Keta. Namun melalui Aditya Warman dan dirinya sendiri, pemberontakan Sadeng dan Keta berhasil ditumpas sampai ke akar-akarnya. Melalui dukungan Sumpah Palapa Gajah Mada, Tribhuwana Tunggadewi berhasil meluaskan wilayah kekuasaannya.
Selain menundukkan Bali, Tribhuwana mengutus Adityawarman untuk menaklukkan sisa-sisa wilayah Sriwijaya. Sesudah berhasil menaklukkan kerajaan Dharmasraya, Adityawarman menjadi raja vasal Majapahit di sana. Karena ibu kota dipindahkan di Pagaruyung, Dharmasraya kelak dikenal dengan Pagaruyung. Pada saat itu, Tribhuwana Tunggadewi memiliki putra mahkota bernama Hayam Wuruk. Karena masih berusia muda, Hayam Wuruk yang merupakan putra Tribhuwana tersebut dinobatkan menjadi Raja Majapahit. Sementara Tribhuwana lebih memilih menjabat sebagai anggota Batara Sabta Prabu. Yang berikutnya adalah Hayam Wuruk. Hayam Wuruk atau Ayam terpelajar menjabat sebagai Raja Majapahit keempat dari tahun 1350 hingga 1389. Semasa pemerintahannya, Majapahit mengalami puncak kejayaan dan sekaligus awal kemundurannya. Dikatakan mengalami puncak kejayaan karena semasa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mengalami perluasan wilayah dan pengaruh di seluruh Nusantara. Di masa pemerintahannya, banyak infrastruktur pembangunan, banyak karya sastra diciptakan, dan seni budaya berkembang dengan sangat pesat. Disebutkan awal kemundurannya karena semasa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit yang mengalami kecelakaan sejarah berupa perang Bubat mendapat citra negatif di hadapan orang-orang Sunda khususnya dan orang-orang mancanegara pada umumnya. Masa awal kemunduran Majapahit semakin tampak sesudah perang Bubat. Mahapati Amangkubumi Gajah Mada tidak terlibat langsung dalam kebijakan pemerintahan Hayam Wuruk, sementara Gajah Enggon yang menggantikan kedudukan sebagai Mahapati Amangkubumi tidak secerdas Gajah Mada. Selanjutnya adalah Wikramawardhana. Wikramawardhana merupakan Raja Majapahit kelima dari tahun 1390 sampai dengan 1428. Semasa menjabat sebagai raja, Wikramawardhana dari Majapahit Barat berselisih dengan Bri Wirabumi dari Majapahit Timur. Perselisihan keduanya berujung dengan perang setahap demi setahap yang dikenal dengan Perang Paregreg. Dalam Perang Paregreg, Wikramawardhana berhasil menaklukkan Bri Wirabumi. Di tangan Raden Gajah, Bri Wirabumi tewas dengan dipenggal kepalanya. Sesudah Bri Wirabumi tewas, Majapahit Timur dikuasai oleh Wikramawardhana. Selanjutnya, Brida II yang merupakan putri Bri Wirabumi pun disunting oleh Wikramawardhana. Kelak, perkawinan Wikramawardhana dengan Brida II melahirkan Sri Suhita, yang kemudian menjadi Raja Majapahit ke-6. Di satu sisi, Wikramawardhana diuntungkan dalam Perang Paregreg. Di sisi lain, Wikramawardhana mengganti rugi pada Kaisar Cina. Karena sewaktu Perang Paregreg berlangsung, pasukan Majapahit Barat membunuh banyak pengikut Chengho yang sedang berkunjung di Majapahit Timur untuk meninjau perang saudara antara menantu dan putra Hayam Wuruk tersebut. Berkat Perang Paregreg, Wikramawardhana kehilangan banyak daerah yang semula menjadi bawahan Majapahit menjadi negeri berdaulat penuh. Akibatnya, wilayah Majapahit Barat dan Timur yang kembali bersatu justru semakin mengalami masa suramnya. Kita lanjut yang keenam. Sri Suhita atau Batara Parameswara merupakan Raja Majapahit ke-6 yang memerintah dari tahun 1429 hingga 1447 Masehi. Semasa menjabat sebagai Raja Majapahit, Sri Suhita mengangkat Arteja sebagai pimpinan masyarakat di Tuban. Karena perkawinan dengan Brahyang Parameswara tidak dikaruniai putra, maka sepeninggal Sri Suhita, Majapahit dikuasai oleh Dyah Kertawijaya yang merupakan adiknya. Selanjutnya, Dyah Kertawijaya. Dyah Kertawijaya merupakan Raja Majapahit ke-7 yang memerintah dari tahun 1447 hingga 1451. Semasa menjabat sebagai raja, Majapahit dilanda gempa bumi, gunung meletus, dan pembunuh penduduk Tidung Glating yang dilakukan oleh Bri Paguhan.
Dalam Serat Kanda dan Serat Damarwulan, Dyah Kertawijaya diidentikan dengan putra Ratu Kuntala Wungu dan Raden Damarwulan yang mendapat gelar Prabu Brawijaya I. Dyah Kertawijaya turun tahta sesudah gagal menghadapi pemberontakan Rajasa Wardana, di mana semula Rajasa Wardana merupakan penguasa di daerah Pamotan, Keling, dan Kahuripan. Karenanya, Rajasa Wardana dikenal dengan Bri Pamotan, Bri Keling, atau Bri Kahuripan. Raja Majapahit selanjutnya ialah Rajasa Wardana, yang identik dengan Dyah Surya Wikrama, putra Dyah Kertawijaya, merupakan Raja Majapahit ke-8 yang memerintah dari tahun 1451 hingga 1453. Berdasarkan Serat Pararaton, Rajasa Wardana diidentikan dengan Bra yang Purwa Wisesa. Majapahit mengalami kekosongan pemerintahan dari tahun 1453 sampai dengan 1456. Menurut catatan sejarah, kekosongan pemerintahan Majapahit dikarenakan perebutan kekuasaan antara Rajasa Wardana dan Girisa Wardana. Dalam perebutan kekuasaan tersebut, Girisa Wardana berhasil memenangkan hingga menjadi Raja Majapahit ke-9 pada tahun 1456. Raja selanjutnya adalah Girisa Wardana Dyah Samara Wijaya, menjabat sebagai Raja Majapahit sesudah berhasil menaklukkan Rajasa Wardana Dyah Surya Wikrama. Selama menjabat sebagai raja dari tahun 1456 hingga 1466, Majapahit dilanda bencana berupa gunung meletus pada tahun 1462. 3 tahun sesudah mengeluarkan prasasti Sendang Sedur yang berangka 1463, Girisa Wardana mangkat. Sepeninggal Girisa Wardana, Singawikrawardana menjabat sebagai Raja Majapahit ke-10. Selanjutnya ialah Singawikramawardana yang dikenal dengan nama Dyah Suprabawa atau Bri Pandan Salas, memerintah Majapahit dari tahun 1388 hingga 1396 Saka, atau pada tahun 1466 hingga 1474 Masehi. Pada tahun 1474, kekuasaan Singawardana digulingkan oleh keponakannya sendiri, yakni Bri Kertabumi. Karena tidak mengalami kekalahan perang melawan Bri Kertabumi, Singawardana mengungsi ke Daha. Sejak itu, Bri Kertabumi menjadi Raja Majapahit. Selanjutnya ialah Bri Kertabumi. Bri Kertabumi menjadi raja sesudah berhasil menggulingkan kekuasaan Singawardana pada tahun 1474. Dan pada tahun 1478, Bri Kertabumi merestui putranya, yakni Raden Patah, mendirikan Kesultanan Demak dengan pusat pemerintahan di Bintara atau Gelagah Wangi. Selanjutnya, pada tahun 1486, kekuasaan Bri Kertabumi yang berpusat di Mojokerto digulingkan oleh Girindra Wardana Dyah Ranawijaya atau putra Singawardana Dyah Samara Wijaya. Akibat serangan tersebut, Bri Kertabumi lengser dari tahtanya. Kekuasaan Majapahit pun beralih di tangan Girindra Wardana. Sejak itu, pusat pemerintahan Majapahit dipindah oleh Girindra Wardana dari Majakerta ke Daha. Raja Majapahit selanjutnya ialah Girindra Wardana Dyah Ranawijaya, merupakan Majapahit ke-12 yang berkuasa di Daha pada tahun 1486 sampai 1517. Dan pada tahun 1517, Girindra Wardana diserang oleh Raden Patah. Karena serangan tersebut, Majapahit berhasil ditundukkan oleh Demak Bintara. Sejak itu, Majapahit berstatus sebagai Kadipaten Bawahan Demak Bintara. Pada tahun 1527, Girindra Wardana mendapat dukungan pasukan Portugis melakukan pemberontakan terhadap Demak Bintara, di mana waktu itu Demak Bintara di bawah kekuasaan Sultan Trenggana, putra Raden Patah yang berkuasa di Demak Bintara dari tahun 1521 hingga tahun 1546.
Sungguh pun mendapat dukungan dari Portugis, pemberontakan Girindrawardhana berhasil dipadamkan. Sejak itu, sejarah Majapahit pun berakhir. Girindrawardhana beserta pengikutnya melarikan diri. Menurut berbagai sumber, mereka melarikan diri ke Bali, sebagian lainnya melarikan ke tempat-tempat yang dirasa lebih aman. Salah satunya adalah Gunung Kidul. Demikianlah urutan raja-raja yang pernah berkuasa di Majapahit. Atas kurang atau lebihnya saya haturkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.